operator dari staf pendidikan madrasah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau boleh saya tahu Bapak dari saya guru, saya yang dari sekolah, saya humas di Pasilan. Ya, maksud saya di Bagus Salam atau di Bagas Salam. Bagus Salamnya. Bapak sebelahnya kalau boleh tahu Penasihat hukum. penasihat hukum dari penasihat hukum dari Yayasan Syekh Muhammad Bakri dan Yayasan Maimun. Ya, Ibu sana? Kami ramen Bangsawan TV. Oh ya, cuma 3 ya. Ada nampak, satu lagi masih keluar, satu lagi kelapar makan. Oh gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa ini duduk persoalannya, tolong disampaikan kepada kami biar kita cari. Andai kata nanti ada solusinya, kita cari solusinya. Andai kata belum ada solusinya, ya kita tunggu nanti sampai pimpinan kita datang. Nah, untuk itu silakan kepada Bapak Ibu, siapa yang memulai silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengenalkan nama saya Yan Haris Bangsawan Sarjana Hukum. Saya di sini sebagai humas di Basilan yang biasa lagi dipakai pesantren Basilan. 4 hari saya ceritakan histori 4 hari lalu informasi akun data dari sekolah itu dinonaktifkan. Kita datang ke Kemenak untuk melakukan koordinasi. Kemudian kita ketemu dan berkoordinasi sama Bapak, apa namanya? Pak Lombok, Pak Lembang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Lembang yang mewakili Kemenak pada waktu itu, yang bersusah payah untuk menghubungi dalam berkomunikasi. Alhamdulillah pada waktu itu mendapatkan satu solusi, bahwasanya kita hanya ingin akun itu jangan dinonaktifkan, dan kita juga mempertanyakan apa alasan yang dinonaktifkan. Tapi kesepakatan hari berikutnya juga dia sudah bertelepon sama Kemenak, di depan saya juga terjadi bahwasanya Pak Kemenak bilang, oh iya, itu nggak boleh dinonaktifkan data-data itu, karena kalau perkaranya itu masalah eksekusi tanah dan bangunan, tidak ada hubungan masalah sekolah. Nah, dapatlah kesepakatan itu, yang kemudian kita lega dan kita pulang. Kemudian semalam ya, hari Kamis jam 10 itu dinonaktifkan lagi. Nah, kami beranggapan bahwasanya katanya ini yang memegang operator ini Ibu Nisa, ya kan, Ibu Nisa. Berarti info dari Pak Lambok ya, Lembang. Pak Lembang, susah kali bilang itu Lembang kan. Itu Ibu Nisa lah yang mengaktifkannya kembali. Jadi Ibu Nisa juga lah berarti yang menonaktifkan, dan Ibu Nusa juga yang menonaktifkan berikutnya. Jadi persoalannya saya pertanyakan sama, tadi pagi saya datang kemari, saya tanyakan sama Ibu apa yang bagian operator, Ibu Febri. Bu Febri, tolonglah hubungi dulu Ibu Nisa. Dia berjanji semalam, karena saya ini orang Islam, dia harus ditepati. Saya bilangnya hari ini mau diselesaikan. Itulah dibilang Pak Lembang harus selesai. Untuk berketemu kita hari ini, mulai dari tadi pagi sampai sekarang saya belum ketemu sama yang namanya Nisa. Sampai operator kita Nisa itu sakit perut rupanya, terlambat makan, jadi sekarang pulang sehat. Nah, saya nggak tahu ini yang namanya Ibu Nisa. Oh iya, tidak. Terima kasih Ibu Nisa sudah datang. Semoga masalah ini bisa kita selesaikan. Nah, yang saya maksud agar dapat kita ketahui, persoalan gugat menggugat masalah tanah dan bangunan bukan urusan Ibu Nisa dan bukan urusan Depak, itu ranahnya hukum. Maka hukumlah yang berhak tentang hal itu. Kemudian hasil eksekusi itu adalah tanah dan bangunan. Jadi tidak ada
keputusan hasil eksekusi itu tanah dan bangunan dan pengaktifan akun. Itu tidak ada. Kalau memang ada tanah dan bangunan dan pengaktifan akun, tidak jadi masalah. Kami juga legowo, Pak. Tapi ini tidak ada, artinya kita membela kebenaran, betul nggak? Jadi yang saya maksud, ya kan, tidak banyak yang kita minta, hanya aktifkan akun itu sebelum ada keputusan dari kementerian tentang peralihan kepengurusan. Kalau toh ada pengurusan yang baru, sebelum ada keputusan kepengurusan dari kementerian, ada menonaktifkan kepengurusan yang baru atau membubarkan, meresmikan keputusan yang baru, barulah kami tidak akan melakukan koordinasi. Artinya tidak ada hak bagi kami untuk koordinasi. Ini tidak ada. Jadi di sini saya perlu mempertanyakan langsung sama Ibu Nisa ya, Ibu Nisa yang mengaktif dan menonaktifkan, apa dasar hukum saudari Nisa mengaktifkan? Apakah ada surat SK Anda untuk mengaktifkan itu? Sekian dan terima kasih untuk sementara. Barangkali nanti pada saat hukum ya akan menambah setelah dijelaskan sama Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sekalian semua yang hadir di sini. Izin, nama saya Nisa, saya adalah operator komponen 4 atau aplikasi EMIS. Kebetulan saya 2 minggu ini di Medan. Terima kasih Pak atas tungguannya. Jadi tadi saya baru sampai Pak jam 10. Jadi begini Pak, kan saya selama 2 minggu ini di Medan, kami koordinasi terus sama Pak PRT, sama Pak Lembang juga. Nah, Kuatkan sedikit. jadi Pak, ada nih Pak surat berita hasil eksekusi. Mohon maaf ya Pak, Pak pengacara, di bagian halaman 3 yang mana di sini dikatakan bahwa mengembalikan surat-surat delege lintas administrasi EMIS, izin operasional, NSM. Nah, EMIS itu kan termasuk kita nonaktifkan atau tidak. Begitu. Jadi benar kita nonaktifkan dengan ajuan dari yayasan baru. Ada surat pernyataan mereka kan, surat permintaan akun. Begitu. Nah, saya juga kan sebagai tim teknis dari EMIS-nya saja, pemangku kebijakan kan ada di Pak Kepala Kantor. Sudah berkoordinasi tadi bagaimana ini Pak? Kita mengaktifkan, silahkan. Nah betul 2 hari yang lalu kan Pak, Bapak minta lagi akunnya. Saya kirim Pak, saya kirim. Oke ya Pak, kami kirim. Ternyata diganti lagi sama yayasan yang baru. Kita tidak ada Pak memegang password. Bisa nanti kita lihat. Saya rasa ya kan Pak Keteul, kan enak kita langsung ngomong-ngomong aja. Boleh ya. Nggak usah ngomong kali ya. Ini biar nggak terlalu formal kali belakang. Jadi Ibu ngobrol, saya bertanya. Ibu ngobrol, saya bertanya. Kan? Oke, lanjut Bu Nisa. Jadi itulah Pak. Saya memegang berita acara eksekusi, lalu yang mahkamah dan penunjukan dari Pak PLT dengan yayasan baru. Katanya ada mediasi antara mereka. Nah, saya sebagai yang teknis ini, yang bolak-balik ke Medan, saya hanya menunggu perintah ya kan Pak. Benar katakan William menonaktifkan itu akan melakukan. Benar saya menonaktifkan. Tidak secara sadar saya menonaktifkannya. Dan secara sadar juga saya mengasih ke madrasah yang lama. Mohon maaf Kak Dita ya. Dengan sadar saya koordinasi loh kami terus. Gak ada. Ini dek kenapa di akunnya? Gak tahu Kak. Aku lagi aja. Ada pemain sekalian gitu. Oke. Pokoknya akun madrasah gak ada kami yang ngakak. Ya, terima kasih Bu Nisa. Maksud saya agak langsung aja kita. Oke, boleh. Tadi ada beberapa hal yang Ibu Nisa sampaikan. Katanya Ibu Nisa memegang surat keputusan Mahkamah Agung. Iya. Dari siapa Ibu Nisa dapat? Dari Pak PLT. Dari Pak PLT. Apa perintah Pak PLT kepada Ibu Nisa? Berikan saja akunnya nak. Kita ini kan mau ajaran baru, udah menambah mahasiswa baru. Nanti telat semuanya. Oke, saya tanyakan lagi. Satu lagi ya. Ibu Nisa menyatakan bahwasanya ada yayasan baru. Iya. Dari mana Ibu bisa bilang ada yayasan baru itu? Ketua yayasan baru.
ketua yayasan baru, ada SK dari Kementerian Agama tentang atau di rekomendasi Kementerian Agama SK yayasan baru. Tetapi kan sudah dari Pak di mahkamahnya itu mengembalikan ijab MSN. Oke Bu. Jadi gini Pak, kalau Sebentar dulu, saya jelaskan. Keputusan mahkamah itu bukan untuk Anda. Ya. tapi dengan kunjungan Iya, keputusan mahkamah itu bukan untuk Anda. Kementerian Agama itu hanya melaksanakan perintah daripada Kementerian Agama Jakarta, Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan. Keputusan daripada pengadilan ataupun keputusan itu untuk kedua belah pihak. Ya, ini kita bicara hukum. Sama-sama anak Indonesia nih kita kan gitu. Untuk kedua dua pihak diberikanlah risalah keputusannya. Dan kalau toh memang yang menggugat itu ingin mengambil sekolah, ya dia ajukanlah struktur kepengurusannya, permohonannya ke kementerian, itu dikeluarkan keputusan lagi. Jadi keputusan kementerian lah ibu yang sanakan, yang bisa dilaksanakan. Yang bisa dilaksanakan kakak itu keputusan kementerian, bukan keputusan Mahkamah Agung, bukan keputusan pengadilan. jadi apa yang udah kita semua lembaga negara yang berkoordinasi? Hah? Kita semua lembaga negara kan berkoordinasi. Anda itu garis keturunan bekerja di Kejaksaan Agung atau Kementerian Agama? Jelas, ya masalah Kementerian Agama lah Anda urus. Jangan urus masalah keputusan hukum. Jadi setelah ada kebijakan dari kementerian, karena yang masalah sekolah ini adalah urusannya Kementerian Agama, urus itu. Yang diurus masalah Kejaksaan Agung itu urusan orang. Dapur kalian urus. Gitu loh. Jadi, apakah ada permohonan dari mereka tentang kepengurusan yang baru sama Anda? Yang Anda ketahui? Ini lagi moratorium. Maksudnya? Kepengurusan yayasan baru di Kementerian Agama Republik Indonesia lagi moratorium, tidak ada lagi. Ya kalau tidak ada, lantas kenapa Anda menerima pengurusan yang baru? Kan bukan. Maaf dulu Pak, boleh saya bicara? Boleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menanggapi persoalan yang sedang terjadi saat ini, memang selama ini kita dengar memang dengar, cuman secara mungkin secara surat kata-kata atau mendelegasi belum ada. Makanya artinya kita masih menunggu. Tapi dengan adanya seperti ini, ada delegasi tadi dari PLT, makanya saya pun ikut. Begini Pak, menyikapi apa yang sedang terjadi saat ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nisa tadi sebagai operator. Tadi saya sudah mendengar apa yang dikatakannya bahwa asal muasal kejadian ini di latar belakang, kita katakan bahwa itu adalah hasil koordinasi antara PLT dengan termasuk yang baru. Iya. Dan yang disampaikannya tadi, dia ini adalah sebagai katakanlah sebagai honor. Tentunya apa yang menjadi perintah atasan, ya jelas dia laksanakan. Kalau Bapak tanya seperti ini, saya kira nggak sampai ketawanya ke sana Pak. Artinya kita harus menentukan persoalan ini apa sebenarnya, kenapa bisa terjadi seperti yang jelas tadi. Dia sampaikan itu kan ada ingkrah atau lampiran dari mahkamah. Di sana tadi kalau nggak salah katanya penembakan hijau, penembakan itu termasuknya. Emis. Ya tentunya dari arahan atasan seperti itu. Itu nggak urusan mereka Pak. Kembalian itu urusan antara itu. Biarpun tidak Jadi urusan. tidak bisa. Kalau urusan masalah hukum itu masalah hukum. Kalau saya. kalau Yang diurus ini. mari kita cari solusinya ini sekarang. Solusinya kita meminta ya. Apa nanti? Sebelum ada SK yang baru dari kementerian, kita legowo untuk tidak mengurus sekolah ini lagi. Tapi kita minta ada SK Pak. Ada surat keputusan dari kementerian menonaktifkan kepengurusan yang lama, mengaktifkan kepengurusan yang baru. Kita legowo.
Tapi kalau Anda melaksanakan keputusan Mahkamah Agung itu salah. Kenapa? Pengadilan aja Pak, pengadilan itu melaksanakan keputusan daripada pengadilan itu melalui eksekusi. Ini dia mengeksekusi sendiri, itu tidak boleh secara hukum. Makanya sebenarnya kita jangan sampai ranah kita ke sana. Makanya saya tidak mencapai ranah, saya menjelaskan apa yang terjadi. Saya tidak memponis, saya menjelaskan proporsi secara hukum. Jadi kalau ibu itu membaca keputusan, melaksanakan, berarti dia bagian eksekutor, eksekusi. Itu tidak boleh, itu hanya dilaksanakan oleh pihak pengadilan lah kalau masalah eksekusi. Jadi mau saya campuri. Jadi kebetulan memang kepengurusan yang lama ada, ya kan? Pengurusan yang baru ini belum jelas, belum ada SK, penonaktif dan mengaktifkan. Saya minta satu aja solusinya, akun itu dibuka agar siswa baru bisa diterima. Kalau dia menang nanti atau ada keputusan dari kementerian SK yang baru, barulah nanti yang sekolah ini sama murid-murid serahkan lagi sama dia. Tapi jangan terganggu yang proses yang sekarang gitu loh. Nah, itu yang saya maksud. Kalau yang baru ada sekolah berarti ada SK, surat keputusan. Tolong kasih sama kami SK-nya. Kalau memang ada. Baik. Itu kira-kira Pak. Ya, saya sudah paham ini ya masalahnya ini. Ini masalahnya juga masalah-masalah yang lalu. Ya, dan berkembang sampai saat ini. Kalau kami di sini Pak, dari Subak Tata Usaha, saya hanya bisa berbicara berdasarkan surat yang ada. Kalau hanya ngomong-ngomong saya nggak bisa. Ya, betul. Kan begitu. Makanya tadi pagi ini ada masuk surat dari Yayasan Majelis Anak Yatim Muslimin Maimun. Saya baca, saya minta petunjuk sama pimpinan. Oleh pimpinan katanya si Nisa nanti menyelesaikan. Oke, makanya kita panggil si Nisa. Kan begitu. Nah, kembali ke persoalan ini tadi, kalau menurut kami kan begitu. Kalau menurut kami ada kesalahpahaman di antara kita. Cuma saya bukan bela si Nisa, Pak. Si Nisa itu benar. Dia di situ hanyalah seorang bawahan. Dia melaksanakan perintah atasan dia, Pak. Iya. Nah, sama dengan saya nggak berhak memutuskan di kantor ini. Nggak berhak. Segala keputusan saya harus lapor dulu ke pimpinan. Kalau kata pimpinan semua non baik, itu yang saya laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ya saya yang kena. Nah, ya sama dengan hal ini tadi, saya juga sudah sampaikan, misalnya yang menyelesaikan, cuman persoalannya kan apa ini tadi, emis. Kira-kira ada nggak keberatan kalau itu dikembalikan dinonaktifkan lagi? Bisa nggak kira-kira? Ini aja Pak. Kita buat akun lama dan akun baru. Tidak, jangan. Kalau ini, ya, kalau nanti kembali ke situ Nisa, ini mohon maaf, ini saya agak susah ini membedakan yang mana Babu Salam, yang mana Maimun, yang mana Muslimin, ya. Nah, mohon maaf itu, kita secara gampang aja ya. Oh, di sini kalau Pak Darwis itu yang mana? Basilam. Masalah Basilam ini Pak ya, masalah akunnya. Ini untuk saya jelaskan sedikit. Masalahnya begini, antara ini kan pertikaian antara dua yayasan ini sebetulnya. Yang baru. Jangan dibilang yang baru yang lama. Sekarang ada pertikaian dua yayasan. Yayasan apa itu? Nah, antara yayasan Syekh Muhammad Baqi Hasibuan, Bagus Salam, Hasilam dengan yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Muslimin atau Maimun. Saya rasa satu-satu kita bahas dulu Pak. Sekolah dulu, karena anak kami anak sekolah. Iya, ini memang berkaitan. Kebetulan yayasan ini mengelola sekolah. Yaitulah pesantren, sanawiyah, aliyah, yang notabene kan ada emisnya. Ya betul, oke. Yayasan Mas Bagus Salam ini dikelola oleh Pak Ahmad Darwis. Yayasan Syekh Muhammad Baqi. Bagus Salam. Ya, saya Beda kalau Ahmad Baqi dengan Bagus Salam. Basilam Pak. Oh beda. Yayasannya Yayasan. sekolah. Jadi Mas ada yang baru. Pak Darwis. Yang Bagus Salam siapa?
bawah yayasan itu di depan. Iya, maksud saya pengelola Yayasan Bagus Salam siapa? Yayasannya. Darwis. Berarti Pak Darwis punya 2. Ya, Yayasan. ini udah apa dia? Ini kan induknya dulu kan memang semua Maimun. Tidak. Saya udah lama loh. Iya, SMA. betul. Kita kan berdasarkan akte, ada perubahan namanya. Tidak Pak, dari dulu namanya itu Bagus Salam loh. Iya. Ya, Ini makanya kita di saya ini, Pak. tanyakan itu Pak. Ah. Bagus Salam ini sekarang si pegang siapa? Pak Ahmad Darwis atau siapa yang satu lagi? Itu kan Yayasan Syekh Muhammad Baqi. Sebetulnya gini, sedikit saya luruskan Pak ya. Ini ada internal dan ada eksternal. Jadi di dalam keluarga ini punya yayasan. Itu urusan orang itu sebenarnya kan. Ya. Ada urusan yang berhubungan dengan Kemenak. Itulah Bagus Salam Basilam Baru. Siapa pimpinannya? Pimpinan yayasan itu Pak Darwis. Darwis. Oke. Itu dia yang mau kita bahas. Ya. Makanya saya bilang tadi pimpinannya saya perlu itu aja. Ya, jadi di sana kan itulah yang ada emis tadi yang dinonaktifkan. Ya. Nah, itu dia. Berarti sampai sekarang Jadi kalau yang Bagus dibilang Salam itu Bapak masih penasehat Pak Darwis. Ya, kalau dibilang Pak penasehat hukum dia ingin menceritakan kronologis dari Iya, awal. iya. Enggak, saya enggak perlu Pak. Apa itu Tidak Pak? perlu ya. Maksud saya begini, yang ada di Kementerian Agama Tapanuli Selatan itu adalah Yayasan Bagus Salam. Halo Pak, udah Pak? Yayasan Bagus Salam. Apa? Oh. Keluar aja dulu, orang belum selesai kau. Enggak, dia biar keamanan Pak. Ya. Maksudnya apa tadi? Enggak ada keributan di sini Pak. Ah, Iya, itu saya, pendamping saya. Kalau kau mau ke merah, kau bikin enggak juga lah. apa-apa, enggak apa-apa. Oke, ya, oke Pak. Iya. Jadi Bagus Salam ini sekarang pimpinan Pak Darwis. Iya, Iya, benar. Darwis. Iya, iya. Nah, Iya Pak. benar. Iya, tapi bukan Bagus Salam saja. Ini yayasannya Yayasan Syekh Muhammad Baqi Hasibuan Bagus Salam Basilam Baru. Iya, Itu nama lengkapnya, Pak. iya. Ah, Ah, Maimun tadi. Maimun, ada juga Maimun yang diklaim inilah yang sedang berperkara dengan Yayasan Syekh Muhammad Baqi Hasibuan ini. Maimun Siapa itu? bersih, ada namanya Hasrul. Inilah yang berperkara sampai ke Mahkamah Agung. Tapi di Bali, selain ini Ahmad Darwis ini juga pimpinan dari Yayasan Syekh Muhammad Baqi, beliau juga berdasarkan akta warniti juga adalah seorang ketua dari Yayasan Maimun. Punya legal juga Si, Ahmad Darwis. kok bisa begitu? Memang, Berarti kita harus lihat apa itu. iya ada, iya, Ya, memang 2 Maimun itu ya. iya. Enggak tahu. Ada. Yang terbaru memang yang diaktakan tahun 2021. Inilah sekarang Maimun yang sedang berperkara dengan Syekh Muhammad Baqi. Ahmad Darwis juga Maimun. Maksud saya begini ya, maksud saya karena di bawah apa kita, di bawah Kementerian Agama, Iya. kita tidak mengakui Maimun. Ya, Iya. masyarakat tidak akui. Yang kita akui, kami juga ingin mendapat informasi. Kami juga tidak ingin anak-anak ini jadi korban perseteruan antar yayasan. Makanya Bagus Salam itu tadi kita kembalikan sesuai dengan akte notaris yang ada. Iya. Mau contohnya Bagus Salam itu yang pegang itu siapa sih? Ahmad Darwis. Ya sudah, kita kembalikan ke Ahmad Darwis. Cocok. Kalau memang mereka umpamanya mengapa emisnya, laporkan ke Kementerian Agama. Nah, begitu. Jadi Bapak juga salah, bukan menyalahkan saya. Harus menunggu dari menteri itu salah loh Pak. Salah. Jadi kalau mohon maaf di sini ada yang berbuat zina, kita harus menanggung sampai ke pusat, kan tidak kan? Makanya Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan diberikan wewenang untuk mengambil tindakan. Ini mohon maaf, sampai sekarang ini kami belum tahu loh. Kami belum tahu karena nggak ada telepon sama saya. Andai kata persoalan sudah sampai ke kami, sampai ke menteri, pasti telepon berdering-dering terus ini. Cuma ada Pak Kasubag itu nggak bisa khawatir semacam kasus-kasus yang lalu kan begitu. Nah, macam mana itu usaha nggak bisa diselesaikan, harus saya turun lagi. Kalau nggak bisa beritahu saya apa pun yang akan Pak akan itu Pak ya. Nah, makanya kami berusaha menyelesaikan. Cuman persoalan kita itu tadi hanya sebatas di Penmat. Kebetulan kasih Penmat kita ini adalah pelaksana tugas dari Kemenak.
Nah, jadi memposisikan diri dia susah memang. Dua-dua ya. Dua-dua susah. Ya, makanya kita cari solusi terbaik. Kalau saya ditanya, ya kembalikan aja kawan. Abu Salam ini siapa yang mengelola? Kasih sama dia. Soal persoalan hukum, ranah hukum dan lain-lain, silakan Anda bertanding di Jakarta. Iya, orang itulah ya. Ya. Kan gitu. Itu kalau menurut saya. Iya. Betul, Pak. Saya sepakat. Iya, itu kalau menurut saya. Kita kembalikan. Cuma pertanyaannya saya kurang paham kenapa ini di apa namanya? Dinonaktifkan. Mungkin udah Pak juga udah tahu yang kronologinya sudah masih bulan. Oh, gitu. Ada mediasi yang mengangkat. Iya, jadi kalau begitu, untuk sementara, ya kita kembalikan aja ke apa? Ke Salam ini. Iya, ya. Pak Katibu. Terima kasih atas penjelasan Pak Katibu. Ya, jadi artinya kita tidak banyak-banyak tapi yang jelasnya kita bicara masalah Babu Salam. Iya. Masalah perkara urusan lain. Iya. Jadi kebetulan saja ini saya sarjana hukum. Jadi agak sedikit paham lah. Iya. Jadi orang yang melaksanakan keputusan pengadilan atau melaksanakan keputusan Mahkamah Agung itu adalah eksekutor, eksekusi Iya. yang dilaksanakan tim daripada pengadilan. Iya. Seperti yang dilaksanakan itu, khususnya Ibu Nisa, saya hanya menyarankan karena Anda sebagai generasi muda, sama-sama orang Indonesia. Kalau itu, Ya, saya masuk. mohon maaf, Bapak tidak bisa salahkan dia. Enggak, saya menjelaskan, Enggak. saya menyalahkan. Menyalahkan Bapak. Enggak. Saya Bapak menyalahkan. Makanya saya bilang, kita di kantor ini Pak, saya kasih bakti. Ya, dengar ya Pak ya. Iya, Saya kasih bakti. maaf saya. Apa pelaksanaan dari pimpinan itu saya laksanakan melalui kepala seksi. Iya. Saya tidak pernah berurusan, mohon maaf dengan yang dua ini tidak pernah saya urusan. Tidak pernah. Udah, kepala seksi lah yang mengatur anggotanya di bawah. Jadi menurut Pak Kaspenmat persoalan ini karena yang menangani si Nisa, dia perintahkan sama Nisa Pak. Bukan Nisa yang untuk, salah Pak. Enggak, satu Jadi hal salah kasih Penmatnya Pak. bukan satu hal lagi yang mau saya jelaskan, kan gini. Ada katanya kedua belah pihak. Ya kan? Ada kedua belah pihak. Jadi asumsi saya ada kedua belah pihak, berarti ada pesantren yang lain dan ada pesantren yang lain, berarti dua versi pesantren ini kan. Tapi saat ini sebenarnya bukan dua versi kepengurusan, masih satu pengurusan yang lama. Kenapa? Belum ada pemberitahuan kepada pengurusan yang lama bahwasanya dia dinonaktifkan. Makanya saya berasumsi hanya sebelah pihak, tidak ada kedua belah pihak. Jadi kita tidak punya hak untuk memediasi masalah ini, itu urusan hukum. Jadi hanya kita minta seperti yang Bapak Katibu bilang tadi, saya sepakat hanya jangan dinonaktifkan dan diaktifkan aja lah akun ini, biar berjalan seperti yang lama. Kalau nanti diputuskan untuk istilahnya dinonaktifkan atau tidak sah yang lama, ya orang itulah untuk yang baru. Saya rasa itu Di sini tidak ada masalah sah tidak sah Pak. Yayasan Babu Salam itu resmi loh. Iya, betul. Nah, pengelolanya ada. Iya. Siapa orangnya? Iya. Silakan jalankan. Soal umpamanya ada pihak tertentu, pihak ketiga yang ingin menguasai itu nggak urusan Kemenak Pak. Benar. Itu Pak. urusan hukum. Silakan mereka bermain di Jakarta. Iya, benar. Kan begitu. Iya. Kita hanya menunggu keputusan. Iya. Nah, Terima kalau sampai ke situ kita ikut, wah itu sangat terus terang kita tidak ahli hukumnya. Di luar itu Kami tidak tahu. Yang kami tahu Babu Salam jangan tutup karena ada siswa di sana Pak. Iya. Kasihan generasi muda kita ini. Benar. Nah, cuma masalah yayasan dan gontok-gontokan itu hak mereka. Nah, cuma peganglah yayasan ini, kelolalah yayasan ini. Nah, soal bagaimana apanya, kalau ada timbul persoalan umpamanya ada dua buku yang ingin menguasai Babu Salam ini, mau mencari solusi, silakan dua-dua datang ke sini. Baru kita cari solusinya Pak, begitu. Jangan main hukum, ini kan main hukum terus. Saya terus terang aja baru aja tahu ini. Ini kasus sudah 5 tahun yang lalu Pak, muncul kembali. Muncul kembali. Ya sudah, dan ini pun saya baru tahu hari ini. Itu cuma kayak tadi saja Pak. Saya tanya Pak Lembang tadi, apa masalah Pak Lembang menceritakannya? Oh begitu, oh iya. Saya tanya juga sama Pak Pengawas tadi, apa masalah di Babu Salam? Karena saya nggak tahu, karena saya hanya berdasarkan surat yang ada. Surat yang masuk sama saya itulah saya telaah. Jadi saya rasa kita nggak usah
perpanjang waktu lagi Pak, ya. Iya. Nah, siapa yang pengelola sesuai dengan akte yayasan dari Bagus Salam itu, silakan dilaksanakan. Sekarang posisinya Anda sudah libur begitu, anak-anakku sekalian sudah libur, belum? Atau sekolah itu Pak? Sekolah. Di mana? Di mana Anda sekolah? Ada ya. Di Adawiyah. Tidak Pak. Di Basilam ada sekolah. Iya itu yang benar. Harus tugas. Iya. Masuk pakai TU. Itu yang benar. Kalau memang Anda di Adawiyah, Anda harus bangkit dari Adawiyah. Terus terang. Iya. Anda harus bangkit dari Adawiyah. Anda harus kembali ke Bagus Salam. Markas Anda itu di sini. Dititipkan orang tua Anda itu di Bagus Salam, bukan di Adawiyah. Nah, soal kepengurusan itu tidak urusan anak-anak sebenarnya. Ya, malu kita nanti. Salah satu-satunya pesantren yang melaksanakan demo masalah yayasan adalah Tapanuli Selatan. Yang kena bukan saya, itu harus kemenaknya. Nah, andai kata saya redam itu tadi. Ya, jangan sampai begini datang. Malu kita nanti. Untunglah ini tidak ada wartawan apa. Sempat dimasukkan mereka berita besar. Habis kita ini. Anda malu, kami lebih malu. Otomatis yayasan Bagus Salam tercemar. Kan begitu. Masalah yayasan itu masalah orang itu. Tugas Anda belajarlah di Bagus Salam. Itu aja. Ada lagi kira-kira? Saya rasa saya sudah cukup, cuman kesepakatannya kita tetap minta akun diaktifkan agar aktivitas mereka itu tidak Oke, kalau itu Pak kita koordinasi dulu dengan Pak PLT karena menurut laporan desa tadi yaitu gawinya Pak Kasih Penmat. Saya terus terang nggak bisa masuk karena Penmat saya nggak bisa masuk Pak. Artinya Pak Ketua sangat sederhana. Ya. Ketika itu aktif kita cek kami pulang. Saya mengucapkan terima kasih. Tapi Kalau hari ini juga nggak mungkin Pak. ya kalau memang tidak aktif, saya juga termasuk karena itu pekerjaan saya. Saya belum pulang, saya nunggu itu aktif. Tidak ada pekerjaan saya lain selain daripada menunggu itu aktif. Ya. Jadi kalau aktif selesai, kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami pulang. Jadi kalau nggak aktif juga malam ini, saya numpang tidur di depan. Kenapa? Tugas saya itu meminta agar diaktifkan. Karena di sini ada Indonesia bagian operator, itu saja, nggak ada yang lain lah. Iya, tapi beliau kan tidak bisa memutuskan loh Pak. Yang memutuskan itu kan pimpinan. Iya, dikoordinasikan Pak sama pimpinan. Kan bisa berkomunikasi. Karena beliau tadi saya telepon, Pak, minggu depan lah saya pulang kita selesai. mohon maaf Pak KTU, ya kan mungkin Bapak mungkin semalam tidak ada ya. Saya Ada. juga ya ada tapi tidak ikut cara kami kita kan. Itu sudah aktif. Dia sudah aktif, cuma dinonaktifkan lagi semalam jam 10. Dinonaktifkan kembali. Artinya itu kan bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Jadi saya minta diaktifkan agar aktivitas itu tetap berjalan dengan biasa. Itu saja, nggak ada yang lain. Ini bagaimana? Coba dulu kasih keterangan bagaimana apa dalam Jadi ini Kak, kalau misalnya tentang aku, eloknya menurut saya ya, kan kita menemankan siswa-siswa ini. Saya jangan juga handle saya memasuk mahasiswa, memperbaiki datanya. Maksudnya menghandle gimana? Ada yang memasukkan siswa baru, menaikkan. Tapi ibu kerja di sini, orang itu dari mana sana? Nggak apa-apa. Ini Bisa tertulis di bikin ibu datang ke sana berarti terima. jangan orang kan ada. Ya cuma ada orang dari orang tua datang dan nanti mau kembali gitu. Selesaikan dulu pernyataan. Tidak mau orang ini harus hari ini. Makanya saya bilang kalau masalah sengketa itu tidak urusan kita, Iya. iya kan? Hanya masalah akunnya Kalau aja. saya secara pribadi terus terang, ini saja Bagus Salam itu ada yayasannya ada, ya sudah.
Siswanya ini silakan belajar kembali. Iya Pak. Mau masalah mau masalah berkelahi bertikai di atas, urus mereka urus ya. Kita tidak ikut campur ya Kita kan? nggak ikut campur. Cuman kalau berarti ada dua versi begini, kita banyak. Yayasannya dua-dua mau ikut masuk. Oh, kalau begitu ini masih nggak bisa selesai Pak ini. Ya kalau nggak bisa selesai ya kita cukup di sini lah Pak. Karena kita hanya ingin akun itu diaktifkan. Kalau ada yayasan yang dua mana tahu? Kita tahu yayasan itu satu. Bagus Salam Basilam Baru yang belum ada pemberitahuan kepada kita bahwasanya ada yayasan baru pakai nama itu juga, itu belum tahu kita. Kenapa dikatakan ada dua yayasan yang sama sementara tidak ada pemberitahuan sama kita? Kalau nggak bikin aja suratnya hari ini bahwasanya sudah ada yayasan yang baru, sudah disahkan oleh Kemenak, biar kita berhenti. Sudah. Mana sekarang? Kami nggak tahu ada dua yayasan, kami tahu satu. Tapi kalau memang Kemenak mengakui dua yayasan, bikin surat, kasih tahu sama kami, biar kita bertiga kita terima. Karena surat keputusannya untuk menghentikan yayasan ini, biarlah yayasan baru. Jadi harus jangan saya sepakat dengan keputusan itu sangat tegas itu, tadi sangat baik ya. Kami jangan diciptakan masalah lagi lah, hanya kita akun itu diaktifkan ya udah. Kalau toh nanti memang mereka yayasan yang baru yang versi Unisa itu ada yayasan baru, silakan tuntut ke pengadilan. Itu kan ranahnya pengadilan kalau keberatan, seperti yang dibilang oleh Pak Ketua itu benar. Jadi yang lama tetap jalan, kalau dia keberatan dia yang membuat pengadilan. Kami nggak ada minta yang lain, akun diaktifkan sehingga tidak ada masalah. Kalau ada yayasan dua sih kita tahu. Karena 2 hari yang lalu itu aktif, bisa aktif. Jam 10 semalam tidak aktif. Berarti bisa diaktif dan nonaktifkan. Akun dari operator dimaksud. Tapi Iya. tidak tertarik. Yang saya maksud begini, kita akun kita aja yang lama. Kalau orang mau bikin akun ya silakan lah, nggak kita larang ya Pak kan. Kita akun kita yang lama itu aja. Kalau dia mau bikin akun, bikin aja, nggak ada masalah. Itu bagaimana solusinya lah. Kalau orang ini mau apa? Iya. Kalau kita hanya Indonesia, terima kasih ya, kita hanya akun kita yang lama itu diaktifkan. Kalau orang itu mau bikin akun, silakan bikin aja akunnya, yang lain dia nggak buat akun kita, itu aja. Kita nggak minta akun dia, kita mau akun kita jangan diganggu. Kalau ibu bilang 2 akun, bikin ibu akun orang itu. Akun kita jangan diganggu, gitu aja. Kita hanya menuntut yang punya kita, yang bukan punya kita nggak mau tuntut. Gitu. Kasih aja sama orang itu, mau 4 akun, 3 akun, nggak masalah kita. Jadi macam mana? Itu yang ini masalah. Baik, kita sudah coba hubungi pimpinan. Karena pimpinan kita lagi di Medan, saya tidak berhak untuk memutuskan, dan beliau minta waktu minggu depan datang dulu beliau, baru sama-sama kita musyawarahkan. Itulah Pak keputusannya dari kami, karena kami kebetulan ini sudah lewat jam kantor Pak, kami juga mau istirahat, kan begitu. Nah, sudah kita hubungi pimpinan, kata pimpinan begitu Pak, tunggu saya datang. Insya Allah tadi saya sudah komunikasi dengan beliau, kalau nggak ada halangan, hari Kamis beliau sudah masuk kantor.
ke kantor kita ini, karena acara diklatnya sampai hari Selasa, hari Rabu ada urusan beliau ke Kanwil. Nah, hari Kamis mungkin beliau sudah masuk kemari, dan harapan saya kalau bisa untuk hari Kamis jangan kita bawa anak-anak kita ini lagi, Bu. Ya kasihan mereka ini, orang ini nggak tahu apa-apa, Bu. Mereka hanya belajar, ya, hanya menuntut ilmu, suruh jalan-jalan kemarin, kasihan anak-anak kita ini, ya. Saya rasa Pak itu keputusan dari kami, Pak. Iya. Sekarang begini Pak, ada satu hal yang perlu disampaikan barangkali. Sama saja itu dengan keputusan yang tidak adil dan mematikan daripada Pancasila. Kenapa? Penutupan pengumuman daripada penerimaan itu hanya tanggal 25, hari Kamis tanggal berapa itu? Jadi itu saja, kalau memang keputusan seperti itu kami tidak akan pulangkan, tetap di sini sampai akun itu dibuka. Mau sebulan lagi, mau setahun lagi kita di sini Pak. Akan kita buat surat pemberitahuan. Kami hanya ingin akun itu dibuka. Kami tidak menuntut yang lain-lain karena ada pendaftaran. Ada yang dari Riau sekarang mendaftar di sana. Pulang kampung mereka kecewa. Saya hanya ingin akun itu dibuka, tidak ada yang lain. Ke rumahmu pun malam ini kita akan kejar, kita akan demo supaya dibuka itu. Karena Anda yang memegang itu. Tidak ada yang lain. Kita hanya akun itu dibuka selesai. Supaya bisa menerimakan pemurid baru. Karena pengumuman terakhir itu tanggal 25. Kalau hari Kamis itu sudah tanggal berapa? Jadi hanya ingin dibuka itu saja supaya bisa mendaftar, supaya emisi keluar gitu kan. Hanya itu. Jadi kalau tanggal 25 itu sia-sia, sama kita mematikan. Kenapa Anda mencintai yang ilegal kalau ada yang legal? Ini kan legal seperti yang dibilang Pak KTU, sudah ada basilan ini. Aktifkan. Yang ilegal itu yang baru, Anda bilang baru itu mana? Kami nggak tahu ada yang baru, kami tahu basilan baru. Tolong aktifkan daripada akunnya, selesai. Nggak ada yang lain. Nggak ada kami yang lain. Kami tidak akan pulang. Lihat, kami akan bertambah banyak lagi. Kenapa? Karena kita benar-benar berjuang dalam kebenaran. Ini benar. Kalau salah saya udah pulang Pak. Makanannya tak makan saya. Untuk apa saya perjuangkan? Hanya akun itu Anda buka, selesai. Tidak ada tuntutan yang lain. Inilah kita tanyakan adik-adik yang hatinya masih bersih, ini mereka ini belajar Al-Quran ini setiap hari. Kita nangis loh, lihat ini. Kau punya otak ini, pikirkan, mereka ini belajar Al-Quran. Kita nggak menuntut apa-apa, kita akun kita dibuka kan? Iya. Jangan dicengar-cengir. Tolong Pak, kalau bicara Saya bicara yang benar. Saya ada tiga, saya tanya dengan semua mereka. Kita hanya menuntut akun kan? Iya. Tidak ada yang lain. Tiga Pak, ada etika lu. Kantor ini tenaga lu. Iya, walau kantor apa yang saya menyampaikan yang sebenarnya. Bukan cara menyampaikan itu sendiri yang nggak etika. Bapak sendiri gimana? Tapi katanya harus nunggu minggu depan. Itu kan dari kami kan kita harus mengerti dengan situasi. Kita dari tadi logo apa seperti Kita logo artinya menutup dan resmi. Kalau resmi kantor ini kita pada logo. bawah, bukan ini orang ada pimpinan Pak. Sekarang Pak tanggal 25. Ayo Pak, dengar Itu terakhir. Tanggal 25 terakhir. Kantor tadi itu pribadi Kalau terakhir pendaftaran tanggal 25 Pak. Dia itu tidak ada gunanya. Tadi saya bilang ke legowo. Kalau legowo ada keputusan pemberhentian, saya legowo. Lihat situasi. Situasinya seperti ini. Tidak sudah bermohon kita hadirkan dua belah pihak nanti kalau perlu. Kenapa Ini kedua belah pihak? Yang kedua belah pihak siapa? Pak KTU udah bilang bagus salam itu sudah ada Pak. Berjalanlah. Halo. Ini kantor Kementerian Agama, tahu Bapak? Saya tahu. Saya bukan pimpinan di sini. Saya tidak berhak memutuskan. Kalau saya pimpinan tadi, oke, munculkan itu dilaksanakan sama dia Pak. Tapi Iya. saya bukan pimpinan loh. Saya hanya bawahan. Makanya kami tadi diskusi. Seminggu depan lagi katanya ya itu yang kami sampaikan. Kalau Bapak memang nggak, oh ya sudah kami mau pulang. Ya silakan. Kalau memang tidak apa, kami tidak akan pulang. Kami hanya menunggu itu. Itu hak apa? Iya. Ya, hak apa? Silakan. Itu hak apa?
Makanya kita musyawarah baik-baik, ini kami sampaikan kepada Bapak, inilah hasilnya. Kami minta sama Bapak dengan hormat. Ini hasilnya. Dengan hormat kami minta. Justru saya sampaikan, kami datang kemarin nggak ada yang lain-lain, kami ingin aku itu. Jangan takut data kalian bisa sampai 31 Desember 2024. Ada suratnya dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa itu maksudnya? Tadi katanya menyelamatkan siswa. Ya, pendaftaran sampai terakhir tanggal berapa? 25. Itu kan pendaftaran. Kalau masalah Bapak nggak sampai buat itu saya, nanti keluar kata-kata saya. Nanti keluar kata-kata saya. Saya bilang tidak ada siswa yang bisa dirugikan dalam hal ini. Sampai kapanpun saya bertemu. Nah itu kalau kata-kata saya. Kalau saya pimpinan lupa. Tapi saya nggak pimpinan, saya tidak berhak ngomong seperti itu. Saya hanya mendengar aspirasi. Sebentar dulu Pak, saya mau keterangan dari Ibu Nisa tadi bagaimana tanggal 30 itu jelas. Jadi kalau tentang siswa, Ya. bisa Pak sampai 31 Desember 2024. Ada cut off emis namanya. 31 Desember 2024. Iya, bisa. Kalau misalnya masih terombang ambing anak kita ini, Yang untuk siswa yang baru, bisa. oh bisa. Pokoknya diterima aja dulu. Ya. Jadi gini, oke, saya tadi sepakat apa yang dibilang Ibu tadi, siswa Ibu kita terima, walaupun sama manual kita serahkan sama Ibu ya. Oh, karena tidak bisa masuk akun. Gimana? Jelas ya, kalau bisa, kalau enggak. Jangan dari. Tidak, maksud saya kalau memang itu orangnya itu, pegangan orang Jadi, itu. jadi harus tahu dulu tapi Pak, siapa yang menang itu lah. Iya, yang menang apa yang kau ucapkan itu hati-hati, jangan salah cakap nanti ini. Jadi Oh, orang sekali lagi saya bilang Bu Nisa, ini tidak ada yang menang dan kalah, yang ada bagus silam baru itu sudah ada. Jadi itu pun sudah sampai Pak KPU sudah ada silam baru, tetap berjalan. Jadi kalau menang kalah itu urusan pengadilan, makanya saya bilang urusan pengadilan. Urusan kemenang, ya kan, masalah urusan silam baru ini. Kalau lah silam baru ini yang versi lama menurut Ibu ini tidak ada, kasih surat bahwasanya itu sudah ditutup. Sampai surat itu tutup kita tidak akan mengikuti lagi. Itu yang saya maksud. Jadi maksud saya, kalau memang sampai 31 Desember ya Pak Penasihat Hukum, ya kan? Kalau secara manual nanti kalau memang Ibu bisa menerima itu, saya hantar kemarin. Untuk maksudnya Ibu menginputnya langsung ya. Mungkin data lagi. Oke, Pak Teo, saya terima kasih apa yang dibilang Ibu Nisa, dan itu merupakan salah satu keuntungan juga lah. Kenapa? Karena nanti kan yang versi baru kan nerima, ya kan, nerima siswa kan, gitu loh maksudnya. Yang versi lama juga nerima, itu tolong satukan. Ya lah, Pikirkan dulu. tolong satukan. Kenapa? Karena dia masih lama. Kita terima kasih, saya akan datang. Kalau tengok ini gimana Pak di gelombangnya. Kalau nggak bisa. Biar aja mereka tidur kalau nggak mau. jangan kita paksakan dan Iya, kalau mau di sini tidur ya Tuntutan kalau mereka nggak itu mau. bahaya kalau bisa. Bermusyawarah ya. Bisa Saya buat. juga internet kalau memang nggak bisa, kita nggak bisa. Iya. Kita tunda. Berat itu kata-kata itu ya. Nah, Karena Ibu Nisa tahu tampil tanggal 31 itu ada keputusannya Bu ya. Kalau bisa kirim sama kita Bu, biar kita Iya jangan Bu Nisa yang menerima. Katanya kan menerima tadi. dan dia kan bagi data Pak. Maksudnya data itu, saya paham, saya juga orang IT Pak kan, orang maksudnya itu diinput Ibu Nisa lah, Ibu masuk Ibu Nisa ini supaya dapat keadilannya. Jadi Ibu lah yang menginput langsung kalau ada data itu kan gitu bukan? Nah jadi masuk data saya kita akan di sini. Ini dia. Hah? Apa? Iya, sudah dijelaskan. Sudah ada kejelasan. Maksudnya Sudah ada kejelasan. Ini nih akun ini siapa yang pegang? kita yang pegang Bu. Kejelasan. Gini loh Bu Nisa, saya bukan mengajari tapi hanya menjelaskan Pak ya, mohon maaf ya. Kalau memang ada keputusan pengadilan atau dari pusat kementerian bahwasanya basilam versi lama ini ditutup atau tidak sah lagi, itulah namanya penjelasan bisa. Sekarang basilam yang lama itu jelas, yang menggugat itu yang baru ini versi baru yang gugatlah dia karena hukum. Sudah putusan pengadilan nanti bahwasanya dia yang benar dan menang, baru dijalankan. Itu belum dikerjakan sama versi basilam lama, basilam baru.
Kan ada persiba-siba baru, dia yang nuntut ke pengadilan. Sudah menang dia masalah sekolah ini sama dia, baru deh seperti itu Bu. Jadi artinya karena sayangnya saya sama ibu ini, sama orang Depak ini yang sudah bersusah payah, agar menjalankan versi Kemenak itu sendiri. Itu yang saya maksud. Jadi kalau bilang itu sudah ada kejelasan, ini udah jelas, berbilang yang lama itu jelas. Kalau ingin memperjelaskan versi baru, dia tuntut ke pengadilan Pak. Sudah selesai dia tuntut pengadilan menang dia, ajukan ke permohonan kementerian, keluarlah keputusan baru. Kita ditutup yang lama gitu. Itu sederhananya. Namanya kan Pak Sinisa operator. Iya. Dia sesuai arahan atasannya. Jadi susah sekarang dia pun bisa ngambil keputusan. Kalau Bapak mau menunggu, Bapak tunggu. Mungkin dia nanti berkoordinasi dulu sama Pak PLT. Apa hasilnya nanti kita balik langsung. Aktifkan kata Pak PLT, langsung diaktifkannya kalau memang dia. Tapi kalau semalam itu memang bukan dia yang aktifkan kan? Bisa sekarang kita telepon Pak Kemenang. Pak Kemenang lagi apa tadi Pak Pas yang telepon sama saya? Iya, maksudnya ini telepon dan Iya. kita dengar bersama-sama. Biar Nisa jangan jadi apalah, jadi tumbal jadi. Jadi kan si Nisa Saya dengar apa yang dibilang apa ini. Si Nisa, dia lah Pak dia yang Nisa, Pak Katib sama Pak Pengawas, dia lah langsung ngomong sampai Pak PLT, tak di ruangan mana kalau memang udah terhubung. Oh iya, jadi saya tunggu. Boleh kalau Oke, Bapak kita mau tunggu. tunggu. Terima kasih informasinya, saya ditunggu sini. Daripada begini terus toh nggak ada juga. Iya, benar. Kita tunggu Nanti lah. bilang kami pulang, Bapak nunggu juga di sini. Iya, Bapak kita malah tunggu. mau menginapkan. Iya, Sebentar kita hanya menunggu bisa itu, Pak. bekerja sesuai perintah. Nah. Ayo. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, ya kita ada lagi sedikit mau berembuk, Iya. tapi karena pertemuan kita ini nanti saya gak usah balik lagi kemarin. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda secara sportif ke kantor ini. Atas nama kepala kantor saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan solusi yang terbaik untuk sesuai dengan yang kalian harapkan. Saya rasa itu, mohon maaf tadi terjadi ada insiden ya, karena memang itu biasa namanya yang begini-gini ya, itu terjadi kata-kata yang keras, suara keras ya. Kalau kami prinsipnya Pak begitu, prinsip kami, kantor ini punya kami, siapa yang macam-macam di kantor ini kami berhak mengusir dari ruangan ini ya. Ini supaya satu paham kita. Nah, kalau orang Bapak ini juga milik Bapak boleh di kantor ini, boleh ya, tapi harus izin dulu dengan kami. Nah, jangan sempat nanti kita berurusan sampai ke polisi kan begitu. Nah, dikeluarkan secara paksa di sini ya, karena kita tidak sembarangan kita bisa masuk ke wilayah orang lain. Kami saja masuk ke Darussalam nggak boleh kami kalau tidak diizinkan oleh pimpinan. Nah, kalau diizinkan pimpinan ya kami mau datang Pak, mau boleh silakan, dengan senang hati kami terima, kami datang. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya Bapak Ibu guru yang mungkin kami sedikit agak keras tadi, nah, karena ya begitulah, karena ini sudah di luar jam kantor, ya biasa keras-keras. Cuman harapan kita nanti bisa mendapatkan satu buah solusi yang terbaik untuk ini, ya apapun solusinya, ya kita harapkan itulah yang terbaik. Cuman kalau dari kami tadi, ya hanya itulah, mohon maaf kami di sini hanya pelaksana, ya pelaksana di kantor ini yang bertanggung jawab di kantor ini. Selama Bapak pimpinan kita tidak ada di sini, ya, jadi tidak usah nanti kita lagi berkumpul resmi seperti ini. Nanti melalui Bapak apa aja nanti disampaikan ya, melalui Bapak dari Humas ya, disampaikan apa hasilnya itu tadi, dan supaya nanti kita bergaul masing-masing. Oke ya anak-anakku ya, gimana setuju? Hah? Setuju. Setuju? Kita menunggu aja informasi dari Bapak ini. Setuju kan? Setuju. Silakanlah anak-anak sekalian ya, karena kita di sini ada cleaning service, ini ruangan mau disapunya kan begitu ya. Kita kembali ke Fadilah, kami Tapi menghubungi apa dulu ya, PLT ya. Kami sedikit lagi sebenarnya Pak, saya ini sebagai pengawas, artinya peran sebagai pengawas tidak membedakan mana-mana, tidak membeda-bedakan antara ini itu, artinya kami pun menjawab mana yang terbaik. Mana yang terbaik? Kalau banyak ada saya itu membantu kita juga. Namun kalau ada yang hal-hal seperti ini, ya,
Ya memang perlu kita sepakati, artinya Lego kita kadang-kadang harapan kita tidak seperti yang kita mau, kadang-kadang tapi bisa terjadi. Dan kami berusaha apa yang kita harapkan, mudah-mudahan ada solusi nanti. Tapi saya tidak menutup kemungkinan misalkan kalaupun tidak tuntas hari ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, nanti saya kira itu bukan keputusan yang baik, Pak. Permohonan kami supaya kita sama-sama berendah diri, Pak, bersikap legowo, Pak, ya. Sesuatu hal itu pasti ada solusi, Pak. Kalau tidak hari ini besok, ya Pak, ya. Kalau pernyataan tadi kita sama-samanya, Pak. Kan ada pikiran-pikiran yang jernih lagi. Kalau yang seperti Bapak sampaikan harus tidur di sini, tidur di jalan, pergi ke rumah. Mohonlah Pak kita hindari dulu. Ini emosi saya kira, Pak. Ya Pak, ya. Tapi namun kami berusaha. Kalaupun misalnya ada kendala, itu kan biasa itu. Mudah-mudahan tidak ada. Marilah kita sama-sama legowo menerima. Ya Pak, ya. Oke Pak, terima kasih. Kita samanya kita, Pak. Kita memajukan negara sana kita. Terima kasih Pak. Kita jangan lihat apa ini tidak. Sama. Kita sama-sama berjuang, Pak. Bapak pengawas, terima kasih. Ibu Nisa, terima kasih. Ibu Nurul ya. Terima kasih Ibu Nurul. Segala sesuatu hal bila ada kesalahan kita juga Iya, itu. Dan kebetulan memang hal-hal ini saya sudah makan makanan saya tiap hari. Kerjaan saya memang selain dari ini saya juga kadang lagi utang, mengurus perkara dan lain-lain. Kalau yang tinju meja atau apa dalam diplomasi itu biasa, yang kena pukul, yang dipenjarakan, saya tiap tahun mau dipenjarakan orang yang kerja. Tapi itu sudah bagian daripada kehidupan saya seperti itu tidak jadi masalah. Saya tidak pernah ada dendam hal-hal seperti itu biasa, ya. Dan seperti yang saya sampaikan, artinya kita tetap komitmen dan konsensus. Kami tidak meminta terlalu banyak, hanya untuk itu juga. Dan menurut kita hanya itu bagus salam. Kalau ada versi bagi bagus salam ya silakan. Kami hanya minta akun itu. Kalau memang mau beremu ya silakan, kami tunggu. Kami tunggu dulu. Dan katanya Pak Ketua ada cleaning service, ya kami mohon diri, kami tunggu di luar. Kalau tidak boleh juga di luar ya kami di jalan. Itu bukan emosian apa. Kami hanya ingin menuntut keinginan kami. Iya kan? Tidak emosi dalam koordinasi Pak udah capek Pak Hari. Saya udah supaya koordinasi. Dan koordinasi itu udah bagus ya Pak ya. Kita besok, Pak. Iya. Bisa dibuka. Persoalannya Pak gini, kalau akun itu tidak dibuka dari hari itu, tidak boleh dibuka, tidak seperti ini. Pokoknya jangan dibuka, yang dikasih dibuka tutup, buka tutup. Nah itu Pak, tahu Bapak tanggung barang itu. Kalau udah tanggung Pak, apapun udah sakit itu. Kita sama-sama laki-laki Pak. Jadi kira-kira seperti itulah, ya Pak ya. Sudah? Ya. Ini dah Pak ya. Oke Pak. Oke. Iya, iya, oke. Jadi kita tunggu di luar aja di teras ya, sambil ada apa? AC-nya gini nggak panas, masih enak AC Tuhan, betul nggak? Ini udah AC nggak bagus, AC Tuhan lah kita di luar ya, tapi semua tertib.
Sudah, sepenuhnya. Ya, sebelum kejadian ini.